guru atau pengajar di SMA Negeri 2 Medan yang beralamat di Jalan Karangsari Medan Senin sore tanggal 28 November 2022 melakukan pengambilan video untuk aktivitas pembelajaran PPG atau Program Pendidikan Profesi Guru. Maka peserta didik mampu membuat teks eksplanasi sesuai struktur dan kebahasaan yang cermat, kritis, dan bertanggung jawab. Sebagai bukti bahwa guru tersebut mengajar dengan bersungguh-sungguh di sekolah, maka guru tersebut diwajibkan membuat video untuk pembelajaran program pendidikan PPG. Yang kedua, atas pertanyaan mengapa terjadinya penumpukan sampah, contohnya seperti itu, dijawablah dalam bentuk teks atau review pada paragraf terakhir tentang teks eksplanasi yang kalian. Dalam pembelajaran tersebut, guru di SMA Negeri 2 Medan ini memberikan materi eksplanasi kepada siswanya untuk melakukan penyelidikan di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Baik anak-anak hebat, sekarang silakan berdiri dan kita akan keluar ya, bertemu di dalam 1, 2, 3 ya. Lebih tinggi. Keluarkan. Keluarkan. Oke. Selanjutnya lagunya seperti ini. Tangannya seperti ini, kalau jempol pasang. Di samping itu, guru SMA Negeri 2 Medan ini menggunakan model pembelajaran Explore Properties of Warning, di mana tidak hanya guru yang aktif, melainkan peserta atau siswa gurunya harus juga aktif. Nah, pada hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal 28 November 2022, saya sedang melaksanakan aktivitas pembelajaran seperti biasanya, seperti sebagaimana saya sebagai seorang guru mengajar di dalam kelas. Nah, kebetulan pada hari ini saya sedang ada pengambilan video untuk pembelajaran atau untuk aktivitas pembelajaran PPG, mahasiswa PPG, program pendidikan profesi guru. Nah, di mana saya memang harus wajib membuat video pembelajaran sebagai bukti nyata bahwa saya memang mengajar dengan sungguh-sungguh, seperti itu ya, dengan sungguh-sungguh di sekolah ini. Nah, pada pembelajaran hari ini saya mengajar di kelas 11 dengan materi teks eksplanasi. Anak-anak harus melakukan penyelidikan di dalam kegiatan pembelajaran itu. Saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Nah, di mana di situ tidak hanya gurunya saja yang aktif, tetapi peserta didik juga aktif. Jadi tidak hanya pada teacher center, tapi student center, bahwa ya berpusat kepada peserta didik. Mereka setelah diberikan materi pembelajaran, selanjutnya mereka lah yang mencari, mengolah, dan mengembangkan atau menyajikan materi tersebut. Nanti mereka akan presentasi sesuai dengan apa yang mereka kerjakan atau mereka selidiki saat berada di lingkungan sekolah, seperti itu. Setelah diberikan materi, selanjutnya para peserta atau siswa SMA Negeri 2 Medan ini mencari dan mengolah serta menyajikan materi tersebut, lalu akan dipresentasikan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan atau yang mereka selidiki saat berada di lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Furkan Yong, saya berasal dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan menjelaskan pembelajaran hari ini. Pembelajaran kami yang pertama itu kami disuruh membuat teks eksplanasi. Jadi kami itu teks eksplanasi ini sangat bermanfaat. Kenapa sangat bermanfaat? Karena teks eksplanasi ini adalah untuk kita supaya tahu cara terjadinya, bagaimana urutannya,
dari tentang kayak pembukaannya, cara-caranya, seperti itulah teks eksplanasi. Jadi manfaatnya yang pertama itu kami sangat tahu gitu urutan kejadian kayak misalnya tentang fenomena alam, kayak mana terjadinya fenomena alam itu, kayak seperti gempa, kayak mana mula-mulanya awal gempa itu kenapa bisa terjadinya gempa, dan banyak macam fenomena alam lainnya. Gimana pengerjaannya? Tahap ulasan, Ibu. Sudah tahap terakhir ulasan. Oke, dilanjutkan ya anak-anak. Sampai lengkap semuanya ya. Iya, Ibu. Pembelajaran melalui eksplanasi itu menurut siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 2 Medan sangat bermanfaat bagi siswa agar mereka tahu bagaimana urutan kejadian atau misalnya kejadian fenomena alam seperti gempa, bagaimana awal mula terjadinya, juga dengan fenomena alam lainnya. Sudah sampai di mana? Iya, identifikasi sudah, proses sudah, ulasan sudah. Tulisannya tolong tadi sebuah teks eksplanasi tentang fenomena alam tersebut. Sekarang tugas saya adalah menyajikan teks tersebut di hadapan kita semua. Jadi perwakilan kelompok silahkan berdiri untuk menyajikan hasil diskusi atau hasil kerja kelompok tadi, yaitu sampah yang tersumbat di parit itu kebanyakan berasal dari sampah kompleks. Terus sampah-sampah ini tidak pernah menyebabkan banjir karena mengalir dan selalu dibersihkan. Sampah dibersihkan tergantung banyaknya sampah yang tersumbat. Jadi dia nggak setiap hari dibersihkan. Walaupun begitu, walaupun tidak pernah menyebabkan banjir, tapi kita seharusnya harus membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana cara pengurangan sampah itu tadi? Nanti kami tanya mau itu. Buang sampah itu di tempatnya. Ya, terima kasih. Oke, presentasikan atau menjelaskan tentang fenomena atau teks eksplanasi dari daun bolong tersebut. Daun bolong terjadi akibat diserang hama, contohnya seperti ulat. Proses kejadian yaitu dikarenakan dimakan ulat pada jangka waktu yang cukup panjang. Daun ini akan mengalami kerutan, menggunung, dan mati. Ulasannya ialah ini cukup berbahaya bagi pertumbuhan buah karena menyebabkan daun berlobang serta buah yang dihasilkan sedikit. Terima kasih. Jika ada yang ingin berkomentar atau memberikan tanggapan, silakan. Jenis ulat apa yang membolongi daun? Dari kelompok daun kering ingin merepresentasikan atau menjelaskan tentang fenomena alam yang berjudul daun kering. Nama teks yang terdiri dari identifikasi fenomena, yaitu daun kering adalah daun yang sudah tumbang atau jatuh ke tanah sehingga daun menjadi kering. Proses kejadian, batang patah dari pohon dan daun menjadi kering, sehingga nutrisi dari akar tidak sampai ke batang tersebut. Karena batang tersebut patah dan menyebabkan daun menjadi kering, sehingga daun tersebut mati. Usai mencari dan mengolah serta menyajikan materi yang mereka dapat, para siswa SMA Negeri 2 Medan ini mempresentasikan sesuai apa yang mereka dapatkan atau apa yang mereka selidiki saat berada di lingkungan sekolahnya. Jika daun tidak kering adalah dengan merawatnya dan juga memperhatikan dan menyiram pohon tersebut. Oke, baik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kelompok daun. Menurut saya pembelajaran hari ini cukup menyenangkan karena kita bisa belajar di luar ruangan dan menemukan banyak ilmu yang baru. Dari Medan, Sumatera Utara, tim Jurnal TV melaporkan. Tepuk tangan, Nuri. Nonton, jangan lupa like,
subscribe, dan share ya. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.